اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد العابدين. ودهر الكريم رضي الله عنكم وعن جميع المسلمين. قال رضي الله عنه: يقال الصوم 3 درجات: صوم العوام وصوم الخواص وصوم خواص الخواص. Para alim ulama, para tokoh-tokoh masyarakat, guru-guru agama, para hadirin, para hadirat, as-shaimun, as-shaimat jamaah Masjid Badrul Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bertemu dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan kita senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat bulan suci Ramadan, kesehatan tersebut tetap dawam di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan sesuai doa-doa kita di penghujung daripada berbuka puasa adalah kita senantiasa minta afiat, sejahtera dunia dan sejahtera akhirat. Itu doa yang sering diminta oleh baginda Rasulullah SAW, yaitu as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Rasulullah yang penuh banyak beban umat yang ditanggung, beliau senantiasa minta sejahtera. Demikian juga biar kita saudara taat pun banyak juga bisi tanggung jawab, bisi beban, maka mintalah sejahtera kata Rasulullah. Artinya kalau sudah sejahtera itu meliput semuanya: kesehatan, keuangan, kestabilan dalam rumah tangga, lolos dari ujian-ujian lawan bini, ya, itu pun termasuk sejahtera. Umpamanya laki-laki tergoda lawan bini yang lain, soalnya ada di jalan keluarnya, kata sampai hancur rumah tangga. Nah itu namanya sejahtera. Jadi di subuh yang bahagia ini pun ulun niat adalah bukan ceramah, tapi kita taklim, ambil daripada kemuliaan hadis Nabi. Mudah-mudahan kita yang buat enak kata buat beribadah yang ulun nih, tetapi buat beribadah yang beribadah membawa semalaman dapat natijah daripada hadis Nabi, yaitu man hadar majlis ilmi fi Ramadan kata Allah bi kulli lahzah bi kulli khatwah ibadat sanatin. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, siapa hadir di majlis ilmu pada bulan suci Ramadan, maka Allah tulis setiap langkah yang dia keluar dari rumahnya ibadah setahun. Itu hijabnya berapa langkah dari rumah ke Badrul Imannya? Ya, yang orang dari 100 juta belum tahu di Badrul Iman.
udah 100 berarti 100 tahun buat biar beribadah. Kawasan ini guling dia lagi ke subuh daripada 100 tahun. Kemudian dalam kaul ulama Al-Imam Al-Ghazali juga membahas tentang tingkatan-tingkatan saum. Ada saum awam, ada saum khawas, ada saum khawasul khawas, ada kelas SD, ada SMP, ada SMA. Nah, luar biasa tuh, pokoknya bisa masuk ke SD, bisa masuk ke SMP, bisa masuk ke SMA. Kenapa sih aku sekolah? Kalau mudah-mudahan masalah. Nah, demikian juga Ramadan puasa. Kadang-kadang kita puasa awam, menahan lapar haus, ya. Habis itu apa namanya hukum puasa? Pertama niat. Syarat rukunnya pertama baninya. Jadi niat itu ada boleh kata siang, batasnya sampai fajar shadiq. Ya fajar 2 macam, 3. Pertama fajar kadzib, kedua fajar shadiq, ketiga fajar yang berjualan ayam geprek. 3 orang fajar. Fajar kadzib itu ya yang dia berjauh dari imsak, fajar kadzib masih kawal juga tertinggal bingkai sahabat Tuhan dan makan masih gak apa-apa itu masih kayak fajar kadzib atau orang berokok seisatan atau anak minum baik. Ada ingat dari baca ina kalau usah supaya kita ada haus, apalagi dengan memasuki para fase kedua. Fase pertama hujan terus, fase keduanya ya Pak 11 sampai 20 Ramadan ini panas harinya. Baca dia 20 inna aqaina di baik putih tasawuf 7 kali. Semua ya kalau sampai saat baca, insya Allah tidak akan haus. Sebagaimana semua orang-orang ahli surga ketika hendak masuk surga diminumkan oleh Rasulullah, digayungkan oleh Rasulullah air haudnya Nabi, telaga kausarnya Nabi, maka tidak akan haus. Makanya sunnah kita lah, nabinya tawaduknya luar biasa, sizin langsung lalu akan baiknya ada perwakilan ada di akhirnya. Sunnah kita pun ada tamu, kita melayani, membayangkan, mengusahakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memunculkan daripada air telaga Kausarnya kepada umatnya 6 lapah timbang berjalan di titian Siratal Mustaqim. Ada seorang habib, orang wali, orang besar, banyak punya hadam, banyak punya murid. Setiap kali ada tamu, beliau langsung yang menurunkan air dari tengkok. Sidin. Jadi hadam sidin asal ada nyaman, murid sidin tidak enak. Wahai Habib, ulun aja. Ujar sidin, aku malu sama Rasulullah kalau aku tidak melupakan, karena Nabi yang melupakan baik dari Kausar. Ya, kita anak-anak bini kita suruh ada tamu bini itu seperti pribadinya, bisa kita aja
kalau kamu, kalau Allah tidak. Yang kedua adalah al-imsak ma'anil mubtirat, menahan dari segala yang membatalkan. Imsak itu menahan. Dalam kitab Sabilul Muhtadin, arti imsak secara bahasa menahan diri dari sesuatu dan menahan diri dari perkataan. Nah, dan jadi ditahannya satu, memasukkan sesuatu ke seluruh lubang-lubang al-adiyah yang jadi kebiasaan. Yang masyhur lubang untung siang hari jangan dimasuki masakan Padang. Jangan dimasuki masakan Padang. Siang kena persukaan hanya dimasuki. Semalam belum masakan jangan 2:30 hari bila panas menjaga-jaga. Pas lewat arus ini kulit ada warung bakaran panas sekilas perlu jalan tadi kami sebutan sih air bukan ini sebenarnya di dalam ada air sedikit orang imbang di dalam sudah melalui kata kali tidak kali jadi dingin soalnya lewat mobil kawan saya guru benar di gurunya gitu makan dia begitu ada lagi jalan gitu. Nah ini ditahan. Habis itu lubang yang kebiasaan lubang telinga yang kita kebiasaan mengulik kuping dan sudah datang membuangi tahi-tahi telinga. Kalau kebiasaan siang pindah malam, jadwalnya dirubah ke malam hari. Jangan sampai di siang hari gatal telinga. Makanya mendadak menuju telinga. Lubang hidung demikian juga. Kalau lubang mata ada lubang mata ada masuk, maka ada apa bercerak karena ada lubangnya. Kecuali matanya dibaca. Habis itu lubang susu. Nah, ada ibu-ibu lah yang dipikir lubangnya kan. Supaya AC keluar aja. Kemudian lubang kubur dan dubur. Jadi kalau kita istinja memang bagus. Kalau orang-orang pengajian mati tahu kadang kalau orang senang beristinja dengan bersih, maka ketika meninggal hanya perlunya satu makin bersih kulitnya. Itu karena ini waktu di dunia punya istinja memang ada asap-asap dalamnya, ada amping gosok sampai kalau lubang-lubangnya duduk sedikit. Kalau tidak ada takap masih ada kesana apa namanya kacang di situ. Namun dalam Ramadan itu bisa membatalkan puasa. Jadi tata cara kita istinja di Ramadan di siang hari cukup halaqah dubur namanya. Halaqah dubur, keliling dubur yang bisa yang digosok jangan kadang untuk ke dalam batal puasa. Punya dalam batal mana itu baginya? Itu yang pertama kegiatannya. Yang kedua adalah saumul hawas. Kadang-kadang kita masuk ke situ. Sahabat Nabi bertanya, bagaimana jalan masuk ke dalam surga? Seorang pemuda bertanya, maka dijawab Rasulullah, bukan dengan kata-kata, tapi dengan memegang lidahnya. Bingung tadi orang tadi. Ya Rasulullah, itu amalan supaya masuk surga. Ikuti Nabi, ingat doa.
dia, ya Rasulullah, kalau tidak masuk surga ya ini Nabi. Tanya dia Ustaz Abu Somad bahaya itu dosa jariah, lidah jariah, menyambat orang di internet, di TikTok, di Facebook. Bukan selama-lamanya kalau dihapus, rusak kita menjadi sensasi atau menjadi duit lewat situ. Yang bisa berarti siapa? Prabowo Presiden. Dan kita harus sampaikan usul-usul gitu dan kita ahli politik juga. Kalau memang kita bukan ahlinya, kalau aku dia sudah serahkan sama ahlinya, ya kan? Bukan kita membela, tapi jangan kita terjebur dalam pasal terplesetnya lisan. Nah bahaya kalau kita menonton keempat dua, karena al-qail al-mustami' sahihul qail. Pendengar itu sami awam kata orang Jawa dengan orang yang berkata sama. Nah, nafkah itu dalam pembahasan ini adalah terkadang itu kita harus mencapai pokok hawasul hawas. Jangan ada sangkaan pesimis kita seorang Islam bahwa saya puasa mungkin sudah cukup baik sudah. Jangan, karena ini penting banget. Penentuan di saat kita sadar bahwa 5 menit terakhir dalam kehidupan kita, 5 menit yang sangat menentukan. Artinya di Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mendidik kita supaya ingat bahwa ingat. Karena itulah di awal Ramadan Allah sudah berseru, la yuhibbuna wa nuhibbu wa man yadluna wa nadluhu wa man yastaghfiruna wa nastaghfir. Adakah mulai semenjak malam ini orang-orang yang mau mencintai kami, maka akan kami cintai. Itu yang pertama, bukan ampunan yang pertama, tapi tantangan didikan Tuhan kepada kita. Kita lihat sekolah harus Allah Ta'ala turunnya yang ada bagi Nabi asal dan takdir. Kalau Nabi itu untuk kita, ya Allah akan didik. Aku bagus didikannya. Hakikatnya pun dalam kehidupan ini kita ini dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena alam pada hakikat ada dua. Ada alam kabir, ada alam shaghir. Ada alam besar yang maha luas, ada alam kecil. Apa itu alam kecil? Alam semesta kecil. Yang besar itu adalah alam kabir itu ya diri kita nih. Karena komplit alam semesta dalam diri. Baik hujan ada kintik daya kita kan. Turunkan hujan, nangis, baik lagi. Tanah ada besok di sini kita. Kalau mandi 3 hari, kalau baru masih menjaga keluar lagi pas tanahnya kalau sudah. Kita lihat banyak di antara mengetahui orang meninggal yang sudah kata tapi kasar lagi, ada lagi gerbisnya. Dia datang. Dan hakikatnya alam kabir itu ya kita. Makanya kadang ada waktu memikirkan hal yang lain sebenarnya. Allah Ta'ala menyuruh kita tafakur kepada diri kita
sudah mundur ganda sebagaimana kelebihannya akal. Ya Tuhan, lawan si nafsu, ayo menghadap berbalik, maju ke depan, mundur, lihat ke atas, ke bawah, kanan terus. Iya, dilaporkan Tuhan 1000 tahun hanya menurut siapa aku, siapa ikan, hanya menyambut antar lebih. Nah, di sini kan di Ramadan ini kita dididik supaya karena Allah Ta'ala itulah Tuhan. Si jinnah yang mesti aku ganang-ganang, ya lantas sampai sebulan banyak wajar karena manusia lemah. Di Ramadan inilah menjaganya. Karena itulah di antara rahasia kenapa sembahyang tarawih itu 20, angka 20 bisa tadinya mereka katakan supaya kita itu adalah senantiasa belajar di dalam tarawih tersebut mengingat sifat-sifat yang wajib bagi Allah 20 sifat. Kalau kita mengaku ahli sunnah wal jamaah, kalau kita mengaku NU, ada Kiai Syukran Mahmud dari tadi PBNU Jersey yang namanya NU itu adalah orang-orang yang tidak keluar dari 4 mazhab: Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki. Maka kita lihat apa di dalam kitab Madzhabul Arba'ah disebutkan, wa inda Hanafiyah wa Syafi'iyah wa Hambaliyah isyaruna raka'atan wal witru salasah raka'at. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, tiga mazhab ini mereka semua sepakat dan melaksanakan tarawih itu 20 rakaat. Wirid ya. Mazhab Hanafi sudah 20. Jadi kita ini bukan ahlinya dalam bidang ilmu, jauh benar. Kita mengaji, belajar, kadang-kadang baca Quran kita bisa. Lain lagi, kita belajar kadang-kadang membawa kitab, ada bisa baca kitab. Imam Syafi'i mengaji dengan Imam Malik. Saking susahnya Imam Syafi'i supaya diterima oleh Imam Malik, hafal dari kitab Muwatta'nya Imam Malik. Ketika beliau masuk ke kota Madinah, kepada tak belajar karena diheran, mana kitab-kitabnya tersebut. Jadi Imam Malik mengaji kitab pada punya Imam Syafi'i ada ilmu bisusur, bisusur tentang sini, penguruan tentang sini aja. Ilmu itu di dada bukan di kertas. Kemudian apa yang terjadi? Dia dari Imam Malik berdoa dan baca aja. Terus saya curang sekitar 40 kita muat urut dari orang-orang di dalam musim, orang-orang luar ada luar rumah, sama ada luar apa baju dia harus saja supaya guru musim kita muat aja di kasih dia kita biar kita kasih jadi guru kita muat karena dibaca oleh habis artinya hafal Quran umur 7 tahun, habis itu belajar sastra Arab 10 tahun. Kita
lalu anak bertempat. Jadi serahkanlah sama imam tadi. Wa illa malikiyah situ wasalasu. Ini terbeda sedikit. Imam Malik, mazhab Maliki malah lebih berat dari kita. 36 rakaat. Sembahyang tarawih 30 rakaat. Jadi kita tahu dari itu apa sembahyang persiapan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kita. Nah disitulah kita bisa mencapai hawas di Tuhan di dalam tarawih. Ketika kita takbir Allahu Akbar rakaat pertama, kita ingat sifat wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala bersifat wujud. Yang penting itu bukan, yang penting lagi adalah amaliyahnya. Apa amaliyah hati? Yaitu di saat kita ingat sifat wujud, disitulah kita ingat kemana mata memandang, kesajaran ingat hanya kepada Allah, karena semuanya adalah miliknya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adanya benar tarawih itu karena itu ada disangsiakan sembahyang tarawih memang luar biasa. Kalau kita jangan sampai tertinggal tarawihnya. Kenapa? Yang nyata adalah yang nyata. Mudah lain kan ada sembahyangnya. Berarti istimewa ini sembahyang. Ya, ciri khas. Kayak kita ke kandangan pasti nanti jadi sebagian jemaah kalimat kandangan. Walaupun di situ banyak namanya masakannya kayak patin bomber. Apalagi mau dicari dan kandangan karena ciri khasnya. Kamar tambura menjadi kamar tambura itu ciri khas makannya sulada. Kalau kalian tahu, jadi di situ apa makan ada nasi sop ada di mana ya sulada. Anggaran ya, yang ada di anggaran ya. Karena ciri khasnya sudah tarawih. Maka kayak kata Sayyidina Ali, kalau Imam Ali radhiyallahu anhu, nawwarallahu Umar ala qabrihi kama nawwara masajidana. Allah Subhanahu Wa Taala ta'ala kubur Sayyidina Umar bin Khattab, kata Sayyidina Ali, sebagaimana dia telah menerangi di Ramadan akan masjid kami dengan tarawih. Nah ini keunggulan tarawih, artinya siapa kawat tarawih dan insya Allah umurnya tanah. Sebagaimana kata-kata Sayyidina kuburan kita ngajak andal orang kubur, tidak pernah terdengar orang memasang token listrik di dalam situ. Ada lampunya, kayak Ramadan, tarawih ini kan, keunggulannya, menata tarawih. Malam pertama, kata Rasulullah ketika ditanya, Sayyidina Ali bertanya kepada Rasulullah, apa hebatnya tarawih? Malam pertama siapa sholat tarawih dan Nabi, maka habis dosanya seperti dia bayi lagi. Satu malam malam kedua, kalau dia masih punya orang tuanya habis dosanya. Sudah berwalidain 2 malamnya, baru masuk terus. Nah, ketika rakaat kedua kita bangkit, dan rakaat kedua hanya rakaat pertama tadi sudah teringat kemudian. Rakaat kedua teringat Allah bersifat qidam wal awwal wal akhir. Artinya sisi lahzat yang tidak ada permulaannya, sedia wujudnya sediakan. Lalu teringatlah kita ketika di rakaat kedua tersebut, ya Allah, bersyukurnya Allah, alhamdulillah, tanpa usaha dia memang jadi muslim mukmin.
Pernahkah kita kaitan kesulitan? Alhamdulillah, usaha ada baik-baik. Jadi orang Islam, jadi orang mukmin. Coba kita lihat sahabat Rasulullah, perjuangannya agar jadi orang Islam. Mus'ab bin Umair, seorang sahabat Nabi yang mirip wajahnya dengan baginda Rasulullah. Bahkan di perang Badar beliau menjadi syahid, menjadi tameng Rasulullah SAW. Rela tangannya putus dari wajah untuk memegang janji Islam. Rela dirinya terputus asal Rasulullah SAW, sehingga wajahnya diserupakan dengan wajahnya Rasulullah SAW. Kayak apa perjuangannya? Seorang anak dari bangsawan, ibunya kaya, paling kaya di Makkah, sehingga Mus'ab menjadi orang yang dimanja aman. Bajunya aja sutra, sandalnya aja pasar terorong, ada di Shopee ya. Di Shopee bisa dibelinya, asli ya soalnya tahu. Dari Yaman mendatangkan sandalnya. Minyak harum, muslim pakaiannya harum, sebelah orang mencium. Ketika dakwah Nabi dan didengar oleh beliau, dapat tahu hidayah, maka bersembunyi masuk Islam. Disinilah awal perjuangannya. Begitu dia masuk Islam, diketahui oleh ibunya murka luar biasa, berbalik 180 derajat Celcius. Pakai Celcius lah. Berbalik. Yang tadi sayang menginjak, yang tadi ramah menyiksa, yang tadi memberi pakaian yang mewah, makanan yang hebat ditelanjang. Ayo kan, perjuangannya adalah para pesaksa. Karena kuliah sini, sampai mamanya pun kalau mau makan dan mau minum. Kecuali kan masuk lagi ke ada melanda hujan, hanya mau makan di rumah. Wah, kayak perjuangan hati melihat mama yang disayangi, nak mati dan makan. Tapi ujungnya dalam pilihan terbesar tersuara lagunya, wahai ibu, aku memang cinta sama engkau, tapi aku lebih cinta kepada Allah dan Rasul. Inilah sudah pilihan. Dan dilepaskan semua kemewahan, pakai baju compang-camping, rela. Nah kita di sekitar kita berdiri, emang murid sudah Islam, ya, bangun murid sudah Islam, dan yang kejualan mualaf kan, itu tadi. Hanya dua sifat itu adalah dilatih dengan dilatih. Amal batinnya itu kan penting. Jadi wujud tadi amal batinnya dalam sembahyang tarawih, yaitu ingat Allah Ta'ala terus. Artinya kan wujud Tuhan kita ini kisahnya saja. Mengandalkan Allah. Habis itu kira-kira kita ingat sikap kita, ingat alhamdulillah bersyukur pada Allah. Jadi anak sini menjadi anak. Lalu tiga pulang rakaat ketiga sifat bapak Allah Ta'ala bersifat bapak kekal pada seorang yang mati. Astagfirullah, bacaan mati. Lalu ingat mati di dalam sholat. Bertambahlah yang namanya yang kupu amma syiwallah, menghindari ingat kepada selain Allah, sehingga besoknya sudah terlatih malamnya di tarawih mengusahakan sifat 20 agar 30 bisa kamu sampai ke 20 bisa sampai jam 6 lagi. Nah kira-kira juga jerulah sampai apa? Mudah-mudahan mukadimahnya aja biar kelanjutan ada kita pakurnya. Tak pakur saya kita kalau ada menggunakan akal. Karena ditanya ke akal bisa apa di belakang pikiran
khidmat duitlah pikiran usaha niatlah pikiran akhir kitanya ada kita menggunakan sedikit waktu barang. Nah di situ akan mengkibaran pikiran-pikiran yang kotor yang lain. Tahun akhir mudah-mudahan kita diberi Allah Ta'ala sehat walafiat, diberi akal yang jernih, tafakkur yang baik, sehingga kita bisa mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keridhaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi wa ala kulli salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Allahumma arhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana ya rabbal alamin. Allahumma a'tiqna minan nar wa adkhilna al-jannata bighairi hisab ya rabbal alamin. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.